Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, ashrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat ini adalah dengan kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Wabil khusus di bulan ini kita sudah masuki bulan Dzulhijjah, termasuk daripada 4 bulan Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah di dalamnya dikali lipat gandakan pahalanya, dan maksiat di dalamnya juga dikali lipat gandakan dosanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada bacaan hadis Arba'in Nawawi sebagaimana yang biasa kita baca, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-10. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau kemarin Abdurrahman bin Sakhar, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tayyibun itu artinya baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana juga Allah memerintahkan para rasul. Wa qala ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati wa'malu shalihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Nabi bersabda demikian, kemudian beliau mengutip satu ayat, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Yang dimaksud di sini thayyibat adalah yakni halalan, makanan yang halal. Wa'malu shalihan, dan beramallah soleh. Apa hubungannya antara makanan sama ibadah soleh, amal soleh? Kenapa di ayat di sini disebutkan tentang makanan dan beramal soleh? Menunjukkan pentingnya makanan yang halal agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, wa qala ta'ala, dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah minat thayyibat, daripada yang baik-baik, yang halal-halal. Ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Dalam artian, apabila kita mencari rezeki, maka carilah yang halal. Sebisa mungkin jauhi, walaupun itu hal syubhat, tidak jelas, yang membuat kita ragu-ragu, tinggalkan. Thumma dzakara, kemudian Rasulullah pun menyebutkan atau menceritakan ar-rajul, tentang seorang laki-laki yutirus safar, yang terlihat seperti dari perjalanan jauh. Orang kalau dulu perjalanan jauh udah kayak kita,
kita necis pakaian keluar daripada pesawat. Orang dulu naik unta, as'asa al-ghar. Kemudian pakaiannya pun apa namanya? Ya, kumal, lusuh, berdebu. Orang dari perjalanan jauh pada pasir, ditiup pasir, habis muka, jadi make up sudah pasir di muka penuh. Apalagi di Arab itu ada namanya badai pasir. Angin itu bertiup membawa pasir, sudah kelihatan sudah langit, dengan pasir. Itu di Arab sana. Kemudian laki-laki ini disebutkan oleh Nabi seperti perjalanan datang dari perjalanan jauh, kemudian pakaiannya lusuh, berdebu, kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian pada saat itu Rasulullah melihat dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, kata dia, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Artinya dia sedang berdoa. Seharusnya orang dari perjalanan jauh ini, orang dalam keadaan musafir itu, salah satu fadilah yang mereka dapatkan, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena dalam keadaan kesusahan orang musafir, doanya dikabulkan. Makanya kalau kita lagi musafir banyak berdoa. Tapi ketika dia berdoa ini, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram, wa ghudhiya bil haram. Dia mengkonsumsi makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan doanya? Jadi Nabi melihat dia berdoa, tidak bakal dikabulkan doa orang ini. Kenapa? Dia makan makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak bakal dikabulkan. Makanya kata ulama, kalau kita beribadah, kita sholat, ini masalah fikih ya. Kita beli pakaian kita pakai uang haram, tidak sah sholat kita, tidak diterima sholat kita. Atau kita ke masjid, menggosok sandal teman kita, umpamanya. Menggosok ini artinya minjam tanpa izin. Ini tidak ada pembahasannya sebenarnya dalam fikih. Kadang-kadang ini kita anggap remeh, kita anggap enteng. Kita ke rumah pakai kita sandal siapa, teman kita, atau sandal mertua dipakai. Sekali mertuanya mau ke masjid, mana sandalku nih? Kebetulan mertua tadi pemarah, keluarlah sudah kata-kata yang tidak baik. Sekalinya menantu yang bawa. Nah, ini ketika dia ke masjid, maka tidak ada pahala yang dia dapatkan. Kenapa? Dia pakai sandal gosok. Atau mau wudhu, mati umpamanya nih keran di masjid, kemudian ada keran di sebelah masjid umpamanya, keran punya orang, tidak izin dia langsung buka keran, langsung wudhu, tidak sah sholatnya. Nah ini penting. Kadang-kadang yang begini kita anggap remeh, tidak apa-apa, ikhlas saja, dia itu orang baik. Padahal tidak seperti itu, harus kita izin. Apapun, sekecil apapun kita memakai punya orang lain, hak orang lain, harus kita minta izin sama dia. Harus kita minta izin sama dia. Mengenai perkara haram ini, jangan sampai kita menyepelekannya sedikit pun. Kenapa demikian? Karena sebagaimana pakaian tadi, pakaian yang kita pakai untuk beribadah, apabila pakaian tersebut kita beli daripada uang haram, tidak sah
ibadah kita. Coba bayangkan kalau makanan yang masuk ke dalam diri kita ini adalah makanan yang haram, bagaimana jadinya? Sudah mendarah daging, itu makanan haram, bagaimana jadinya? Apakah ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya di dalam kitab Risalah Mu'awanah itu disebutkan bahwasanya seorang sahabat Sahal radhiyallahu anhu mengatakan, man akala al-haram asad jawarihu sya'an abad. Barang siapa yang makan makanan haram, pasti anggota badannya itu akan melakukan maksiat, baik dia mau ataupun dia tidak mau, pasti akan terjerumus kepada maksiat. Makanya ini makanan haram ini penting, terutama anak-anak kita jaga dia, jangan sampai dia makan makanan yang haram. Kita kasih dia makanan yang haram, kita cari nafkah dengan cara yang tidak halal, kita kasih makan anak kita. Nah, itulah penyebab daripada anak itu nakal, anak itu bebal, anak itu melawan sama orang tuanya. Kenapa? Makanannya haram. Dan ini banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ada pernah kita dengar cerita daripada kerabat dia. Jadi ada seorang ibu ini, dia kerja di pabrik roti. Pada saat dia kerja di pabrik roti tadi, dalam keadaan hamil anaknya usia. Pas kerja di pabrik roti itu, setiap dia pulang, dia bawa roti. Dia ini dikasih roti ini, tapi yang ngasih bukan pemilik daripada pabrik. Tapi dia ambil aja, dia makan, dia konsumsi itu roti. Setiap ada begitu, setiap pulang kerja bawa roti, dimakan sama dia. Akhirnya anaknya ini lahir nakalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi penipu kelas kakap. Satu kota ditipunya. Pamannya ditipunya, keluarganya ditipunya. Nakal, naudzubillah min dzalik. Sebab apa ditipu? Sebab roti yang dibawa ibunya tadi. Nah, makanya hati-hati kita tentang makanan yang haram ini. Besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita, terutama anak kita. Tumbuh kembang anak kita itu kita jaga betul, jangan sampai kita kasih dia makanan yang haram. Disebutkan juga sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, artinya saat ini ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'ad, a'tib mat'amak, wahai Sa'ad, jaga makan makanan yang baik-baik aja. Dakun mustajab ad-da'wah, kau pasti akan dikabulkan segala doa-doa. Jadi kalau makanan kita haram, menegah daripada doa kita terkabul oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau makanan kita halal, makanan kita jaga, maka kita menjadi orang yang mustajabah da'wah, dikabulkan doa kita. Makanya itu kenapa kita itu sering minta doa sama ulama, karena kita tahu ulama itu paling pandai menjaga makan. Tidak sembarangan makan mereka itu. Bahkan kalau pondok pesantren yang tua-tua itu, mereka tidak sembarangan minta bantuan
sama pemerintah menerima sumbangan, tak sembarangan. Karena apa? Karena takut nanti santri-santrinya yang sekolah di situ, santrinya yang pondok di situ, ilmunya tidak berkah. Nah, itu untuk santrinya, apalagi untuk dirinya. Apalagi untuk dirinya. Makanya kebanyakan ulama para aulia itu kabul mustajab doanya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang warok, orang-orang yang zuhud, menjaga dirinya, bukan cuma hal yang haram, yang halal ditinggalkan sama dia. Kalau dia pikir dia tak perlu, itu dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Dan makanan haram ini juga, sebagaimana kita sebutkan tadi, bagi penuntut ilmu, membuat penuntut ilmu ini susah untuk menerima ilmu, susah untuk menghafal ilmu. Nurun, kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuntah ila asr. Dan cahaya dari Allah ini tadi tidak akan datang kepada orang yang maksiat, makan makanan haram. Maka dari itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga diri kita daripada makanan haram. Dan mudah-mudahan kita dibersihkan, disucikan diri kita apabila kita pernah memakan makanan yang haram, dengan kita sadar ataupun kita tidak sadar. Mudah-mudahan kita diterima taubat kita. Mudah-mudahan kita ketika meninggal dunia nanti Allah ampuni segala dosa-dosa kita, salah dan khilaf kita. Apabila kita pernah melanggar, apabila kita pernah memakan makanan yang haram, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ke-11, sedikit dari saya, yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali. Abi Muhammad, ayahnya Muhammad, yaitu Sayyidina Hasan, anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ini hadis. Wa rahanatihi radhiyallahu anhu. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku menghafal sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Wa Tirmidzi hadis hasan sahih. Da' ma yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dari hadis ini kita diberitahu bahwasanya setiap kita ini punya hati. Hati kita ini pasti akan sadar apabila kita akan masuk atau terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, tidak mungkin tidak. Seseorang itu apabila dihadapkan kepada yang haram, dia pasti ada getaran dalam hatinya. Cuma terkadang dia kalah dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Akhirnya terjerumus saja kepada hal-hal yang haram tadi, makan makanan yang haram, menerima barang haram, terjerumus dengan bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Tapi hatinya sebenarnya ada perasaan ragu. Maka dari ini, apabila kita ragu untuk melakukan sesuatu, maka lebih baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan karena ya sudah, ini haram kan enggak ya? Haram ya, diambil ya. Ini haram atau enggak? Ada pertanyaan, ini haram atau tidak? Berarti dia
ragu, maka lebih baik ditinggalkan. Kita ini dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih perasaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengawasi diri kita, supaya jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita bisa bacakan untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk diri atau bagian pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang terhindar daripada hal-hal yang haram, makanan haram, anak-anak kita dijaga daripada makanan yang haram, dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, orang tua kita, jiran tetangga kita semua telah dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Berkat kita hadir di majelis ini membaca salawat kepada Nabi kita, berkat kita membaca sejarah Nabi kita, dan berkat kita membaca hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Silakan Pak di luar. Dusting dulu sudah saya Ustaz. Sudah menggigil sudah kita macam dulu. Sudah menggigil sudah? Tidak sudah. Anu Pak Ustaz, masih.